Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Habibuddin, mahasiswa jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, akan melanjutkan pembahasan tentang rekonstruksi sejarah Al-Quran, buku dari karya Taufik Adnan Amal, di mana pada bab kali ini yaitu akan menjelaskan tentang bab 8 tentang ortografi dan rasem penyempurnaan Al-Quran atau latar belakangnya. Pada kesempatan kali ini atau pada bab kali ini akan menjelaskan tentang bab 8, yaitu tentang penyempurnaan ortografi Al-Quran. Yang pertama itu karakteristik ortografi Utsmani. Ortografi atau imla, ortografi lama atau scripto de facto yang digunakan dalam salinan-salinan Al-Quran memiliki makna yang penting untuk sejarah teks kitab suci tersebut. Sekalipun sebagian besarnya hanya merupakan hal-hal yang bersifat teknis dari bentuk ortografi, inilah simpulan-simpulan tentang bahasa Al-Quran dan munculnya ortografi baru atau scriptoplena bisa ditarik dalam karyanya Al-Mughni fi Ma'rifah Marsum Mushafi Al-Amsor. Abu Amr Al-Dani telah mendokumentasikan karakteristik ortografi Mushaf Utsmani yang menyimpang dari kaidah-kaidah ortografi yang lazim dikenal di kalangan sarjana bahasa Arab. Berdasarkan dokumentasi Al-Dani ditambah sejumlah sumber klasik lainnya, terutama dari temuan-temuan paleografis atau manuskrip Al-Quran yang awal, Bergtracer menyusun suatu daftar tentang ciri khas ortografi teks Utsmani. Uraian dalam paragraf-paragraf berikut sebagai besar didasarkan pada daftar Bergtracer tersebut. Nah, selanjutnya yaitu tentang latar belakang penyempurnaan rasm Quran. Langkah penyeragaman teks yang dilakukan oleh Khalifah ketiga yaitu Utsman bin Affan lewat pengumpulan resmi Al-Qur'annya terutama sekali dapat dilihat sebagai tonggak awal upaya standarisasi teks maupun bacaan Al-Qur'an. Alasan utama yang berada di balik kodifikasi tersebut yakni perbedaan tradisi teks dan bacaan yang mengarah kepada perpecahan politik umat Islam seperti yang dikemukakan dalam bab sebelumnya itu bab 6 dengan gamblang memperlihatkan hal ini. Namun lantaran ketidaksempurnaan aksara Arab yang ketika itu digunakan untuk menyalin Al-Quran, langkah tersebut belum dapat mencapai hasil yang dihajatkan atau yang dimaksud. Kemudian bentuk scriptio de factiva yang digunakan untuk menyalin Al-Quran ketika itu masih membuka peluang bagi seorang untuk membaca teks kitab suci secara beragam, selain non-eksistensi tanda-tanda vokal dengan simbol-simbol yang lama sebagaimana telah ditunjukkan pada bagian lalu. Dan kekeliruan pembacaan teks Al-Quran atau tasif yang disalin dalam aksara semacam itu tentu saja bisa diminimalisasi atau dihindari jika seorang yang mempunyai tradisi hafal Al-Quran yang kuat atau paling tidak memiliki tingkat keakraban yang tinggi terhadap teks kitab suci. Kalau tidak demikian, sangat mungkin baginya terjebak dalam kekeliruan pembacaan. Nah, fungsi tulisan ketika itu memang hanya merupakan alat untuk memudahkan hafalan, dan hafalan sebagaimana diketahui secara umum merupakan tradisi bangsa Arab yang paling menonjol sejak beberapa. Selanjutnya ketika baca-bacaan non-Utsmani serta yang dikenal secara teknis sebagai tasrif dimukakan ke dalam pertimbangan, maka perbedaan vokalisasi dan pemberian titik-titik diakritis untuk kerangka grafis senada yang mengakibatkan munculnya perbedaan-perbedaan makna yang cukup signifikan yang akan terlihat jelas dalam bab 4 dan bab 5 sebelumnya. Ketika membahas beberapa mushaf pra-Utsmani, masalah yang bertalian dengan perbedaan vokalisasi dan pemberian titik diakritis ini telah dikemukakan secara panjang lebar, dan karena itu tidak perlu dibahas lagi di sini atau pada kesempatan ini. Bahkan dalam kedua bab tersebut juga telah diungkapkan berbagai penyimpangan tekstual berupa penambahan atau pengurangan kata, kalimat, ayat, dan juga surat serta lainnya yang pada giliran membedakan berbagai mushaf pra-Utsmani tersebut dengan teks dan bacaan dalam tradisi mushaf Utsmani. Tetapi tentu saja yang disebut belakangan ini tidak memiliki relevansi nyata dengan tujuan pembahasan. Tiap bacaan resmi dalam tradisi Utsmani menurut sudut pandang ini telah ditransmisikan melalui mata rantai periwayatan atau sanad, asnid, yang independen dan otoritatif dalam suatu skala sangat luas, sehingga kemungkinan terjadi kesalahan atau kekeliruan secara sederhana bisa dikesampingkan.
Prinsip-prinsip yang dikedepankan di sini adalah bahwa sejumlah besar pembaca Al-Quran atau quro atau qiro yang tersebar di berbagai wilayah Islam tidak mungkin bersepakat pada suatu kekeliruan atau merekayasa bacaan Al-Quran. Karena prinsip inilah yang dalam literatur Islam diistilahkan sebagai tawatur. Dengan demikian, teks tertulis hanya memiliki peran yang sangat terbatas, tetapi sebagaimana akan ditunjukkan dalam bab mendatang, prinsip tawatur dalam qiraah ini masih layak dipertanyakan. Dalam rangka menjamin independensi bacaan Al-Quran sebagai suatu tradisi oral, para sarjana muslim selama berabad-abad telah melarang penyandaran diri semata-mata teks tertulis ketika mempelajari Al-Quran. Badr al-Din Muhammad Ibrahim Sa'dullah Al-Kinani Ibnu Jama'ah misalnya mengemukakan bahwa merupakan kekeliruan yang menyedihkan jika Anda menjadikan halaman-halaman tertulis sebagai syekh atau guru. Bahkan penghargaan yang tertinggi terhadap tradisi oral tersebut membuat para ulama mengembangkan metode yang sangat cermat untuk menjaga tradisi tersebut. Bagi mereka, mulut manusia laksana tempat penyimpanan hakiki ilmu pengetahuan. Kemudian para sarjana muslim ini selalu memandang transmisi lisan sebagai satu-satunya cara periwayatan yang paling sahih, seakan-akan hanya cara ini yang bisa meniadakan kekeliruan dan kesalahan. Lebih jauh, introduksi scriptio plena pada masa belakangan ternyata tidak mengurangi munculnya tasif. Karena itu tradisi oral mesti tetap dipertahankan secara independen dari teks tertulis, sebab hanya dengan cara semacam inilah tradisi itu dapat dipandang sebagai tradisi oral dalam pengertian yang sebenarnya. Langsung ke materi tentang penyempurnaan rasm Quran. Ketika tadi menjelaskan tentang latar belakangnya, selanjutnya yaitu tentang penyempurnaan rasm Quran tersebut. Ketika domain politik Islam semakin meluas dan semakin banyak orang non-Arab memeluk Islam, berbagai kekeliruan dalam pembacaan teks Al-Quran yang disalin dengan secara skriptodefektiva di kalangan pemeluk baru Islam semakin merebak. Akhirnya penguasa politik Islam mengambil keputusan untuk melakukan penyempurnaan terhadap rasm Quran. Dan langkah aktual penyempurnaannya dikabarkan telah dilakukan oleh sejumlah ahli bahasa. Sumber-sumber Islam yang menuturkan tentang upaya penyempurnaan skriptodefektiva ini tidak bersepakat tentang pelaku-pelaku aktualnya. Tetapi pada umumnya disebutkan bahwa pada masa Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan, yaitu sekitar tahun 661 sampai dengan 680 Hijriah, langkah tersebut mulai dilakukan. Zaid bin Samiyah yang ketika itu menjabat sebagai gubernur Basrah meminta Abu al-Aswad al-Du'ali agar menciptakan tanda-tanda baca dengan membubuhkan ke dalam mushaf untuk menghindari berbagai kekeliruan pembacaan yang ketika itu semakin masif. Jadi pada saat itu mulai diciptakannya tanda-tanda baca seperti fathah, kasroh dan yang lainnya agar menghindari kesalahan-kesalahan pembacaan atau kekeliruan saat membaca ayat suci Al-Quran. Nah, selanjutnya itu pada masa kekhalifahan Abbasiyah dikabarkan bahwa tanda-tanda vokal yang diciptakan Adu Ali pada masa Muawiyah tersebut kemudian disempurnakan lebih jauh oleh Al-Khalil bin Ahmad, pakar bahasa yang tinggal di Basrah dan merupakan sarjana pertama yang menyusun kamus bahasa Arab serta mengembangkan aturan-aturan persajakan. Penyempurnaan yang dilakukan Al-Khalil adalah membubuhkan huruf alif kecil di atas huruf untuk tanda vokal A, atau huruf ya kecil di bawah untuk vokal I, atau huruf wawu kecil di depan huruf untuk tanda vokal U. Kemudian menggandakan tanda-tanda vokal ini untuk melambangkan vokal rangkap atau tanwin, membubuhkan kepala huruf H di atas huruf untuk tanda sukun, sementara untuk tanda konsonan rangkap syaddah ditempatkan kepada huruf sin di atasnya. Dari tanda-tanda vokal yang diintroduksi Al-Khalil inilah kemudian dilakukan penyempurnaan hingga akhir mengambil bentuk yang dikenal dewasa ini. Kemudian sehubungan dengan tanda-tanda pembeda konsonan dikabarkan bahwa upaya pengintroduksiannya mulai dilakukan pada masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah, gubernur Irak Al-Hajjaj bin Yusuf, demi melihat berbagai kekeliruan pembacaan Al-Quran yang terjadi dalam masyarakat Islam. Pada
pada waktu itu, di mana menugaskan dua ahli bahasa terkenal ketika itu, yaitu Nasr bin Asim dan Yahya bin Ya'mur. Keduanya adalah murid Adu Ali untuk melanjutkan pekerjaan gurunya menyempurnakan teks bahasa aksara Arab, khususnya dalam mengumpulkan perbedaan konsonan-konsonal bersimbol sama di dalam bahasa Arab. Kemudian keduanya mengintroduksi titik-titik diakritis untuk membedakan konsonan-konsonan pada teks aksara Arab tersebut. Kemudian setelah tahapan-tahapan penyempurnaan tersebut, terutama yang dilakukan oleh Al-Khalil pada masa dinasti Abbasiyah ini, skriptoplena atau penyusunan yang baru ini seiring dengan perkembangan ragam khot kufi dan naqsi mencapai bentuk seperti yang dikenal dewasa ini. Jadi permasalahan yang dihadapi dalam skripto defektiva seperti pemberian tanda vokal pendek ataupun panjang, pembedaan konsonan-konsonan bersimbol sama, pemberian tanda-tanda baca lain semisal syaddah, sukun, dan tanwin telah terselesaikan pada titik ini atau pada saat itu. Sekalipun demikian, suatu catatan penting mesti dikemukakan sehubungan dengan berbagai riwayat tentang penyempurnaan rasm Al-Quran di atas. Penjelasan-penjelasan tradisional tentang pembabakan skriptoplena tidak bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, bahkan bertentangan dengan temuan-temuan paleografi. Dari berbagai tinggalan historis diketahui bahwa titik-titik perbedaan konsonan sebagiannya dikenal dengan mungkin diintroduksi pada periode pra-Islam, mengikuti model penulisan Suryani atau Syria. Dapat dipastikan bahwa titik-titik diakritis tersebut telah digunakan pada abad pertama Islam, sekalipun tidak tersebar luas sebagaimana yang terjadi pada masa belakangan ini. Nah, sejumlah pemikir Islam modern menekankan kembali argumen-argumen di atas dalam rangka menjadikan sistem penulisan Al-Quran akrab dengan masyarakat Muslim. Ahmad Hasan Al-Jayyad misalnya mengemukakan bahwa tulisan Al-Quran adalah memudahkan kita membacanya secara tepat. Jika kita menulisnya secara keliru, maka bagaimana mungkin kita bisa membacanya secara tepat? Dan kebijaksanaan apakah yang melatar belakangi pemasungan kalam Allah tersebut pada suatu sistem penulisan yang digunakan satu penulis dewasa ini? Nah, kemudian beberapa sarjana muslim lainnya bahkan mengklaim bahwa rasm Utsmani ini telah memutarbalikan dan mendistorsi makna kata-kata hingga ke taraf mendekati kekufuran, serta bahkan rasm Quran tersebut mengandung kontradiksi dan ketidaksesuaian dengan yang tidak dapat dijustifikasi ataupun dijelaskan. Kemudian Abdul Aziz Fahmi, mantan anggota Akademi Bahasa Arab atau Majma' al-Lughah al-Arabiyah, melangkah lebih jauh dengan mengajukan proposal pengganti aksara Arab dengan aksara Latin dalam karyanya, yaitu Al-Huruf Al-Latiniyah lil Kitabah al-Lughah al-Arabiyah. Menurutnya, ortografi Utsmani laksana penyakit kanker yang telah menyebar di wajah bahasa Arab yang menguburkan kecantikannya, sehingga baik teman dekat maupun peminang yang datang dari jauh menghindarkan diri darinya. Karena itu menurutnya pengadopsian aksara Latin untuk menggantikannya harus dilakukan. Nah, dua sudut pandang tersebut yang bertentangan secara diametral di atas telah menimbulkan sudut pandang yang ketiga yang berupaya mensistensikan atau mengkompromikan keduanya. Setelah sudut pandang ini, mushaf Al-Quran yang diperuntukkan bagi awam bisa ditulis secara skriptoplena, tetapi penulisan Al-Quran dengan rasm Utsmani mesti dipelihara dan dibatasi penggunaannya di kalangan spesialis. Sejumlah pakar keislaman Indonesia tentunya didasarkan pada pertimbangan kepentingan generasi muda Islam dan kaum muslimin non-Arab yang tidak bisa mengucapkan kata-kata secara tepat, berpijak pada suatu sistem tulisan yang dilakukan mereka yang tidak mereka akrabi. Tetapi gagasan ini secara sederhana bisa disepelekan karena bersifat diskriminatif dan akan menciptakan jurang pemisah antara yang awam dan terpelajar. Nah, argumen lainnya yang dikemukakan Al-Said barangkali bisa dikontraskan dengan realitas yang ada dalam sejarah umat Islam.
Sebagian besar teks Utsmani setelah selesainya usaha-usaha penyempurnaan ortografis telah mengalami perubahan besar-besaran dengan introduksinya Scriptopena dalam penulisannya. Teks Al-Quran tidak lagi disalin dengan Scripto defectiva yang tanpa tanda baca. Hanya sebagian kecil dari ortografi Utsmani yang tetap bertahan atau dipertahankan dalam penulisan Al-Quran. Meskipun demikian, ragam tulis khas Utsmani ini telah mengalami peningkatan dengan pembubuhan tanda vokal dan konsonan, serta hanya bertahan dengan gaya penulisannya. Tapi sekalipun Al-Said merujuknya dengan nada penyesalan, namun beberapa tahun menjelang diterbitkannya Al-Jam As-Sauti Al-Awal lil Quran Al-Karim atau Mushaf Al-Murattal bahwa isuhu wal mukhatihahu, demikian judul karya Al-Said tersebut. Naskah Al-Quran tersebut yang disalin dalam aksara Latin diterbitkan di negeri Turki. Demikian pula untuk tujuan pengutipan dalam berbagai buku keagamaan. Bagian-bagian Al-Quran telah disalin dengan menggunakan pola penulisan gaya baru atau rasm imla'i, terkadang bahkan dalam bentuk transliterasi Latin. Di Indonesia juga misalnya telah muncul penulisan surat-surat tertentu Al-Quran dalam bentuk transliterasi Latin, sekalipun tetap disandingkan dengan teks beraksara Arab dan terjemahannya. Jadi meskipun meskipun penuh kontroversi, Scriptoplena yang mencapai bentuk finalnya pada penghujung abad ke-3 Hijriah sampai ke-9 atau ke-9 Masehi ini akhirnya digunakan hampir seluruh dalam penyalinan Textus Receptus. Bentuk teks yang kita warisi dewasa ini barangkali merupakan hasil maksimal yang dapat dicapai dari tawar-menawar atau kontroversi akut dan berkepanjangan dalam proses introduksi Scriptoplena untuk penyalinan Al-Quran. Tetapi aplikasi rasm imla'i dalam penyalinan Al-Quran pada faktanya telah membawa bentuk keseragaman tekstual yang lebih luas dibandingkan dengan yang bisa dicapai teks Utsmani dalam aksara originalnya. Upaya penyeragaman ini secara berbarengan juga telah mentransformasikan tradisi oral Al-Quran ke dalam teks dan dengan demikian melindunginya dari bahaya penyimpangan dalam pembacaan Al-Quran atau tasif, hingga taraf tertentu bisa dieliminasi dengan adanya teks yang lebih memadai, dan eksistensi teks semacam itu bahkan telah meletakkan pijakan yang kukuh bagi serangkaian upaya untuk menjamin suatu taraf keragaman dalam bacaan Al-Quran pada permulaan abad ke-4 Hijriah yang akan menjadi pokok bahasan bab mendatang atau yang akan kita bahas pada bab selanjutnya nanti atau bab pada pertemuan ke depan. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai pembahasan tentang ortografi dan penyempurnaan rasm Al-Quran pada masa Khalifah Utsman bin Affan, dari buku Rekonstruksi Sejarah Al-Quran karya Taufik Andan Amal. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.